Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian zona ekonomi eksklusif atau yang paling umum disingkat dengan ZEE. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sudah pasti mempunyai perairan yang sangat besar. Dengan wilayah lautnya yang sangat luas. Bahkan, kawasan laut di Indonesia melebihi total keseluruhan wilayah daratan yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia perlu menjaga dan mengawasi zona tersebut. Wilayah laut, maka tentunya tidak akan lengkap jika kita tidak membahas zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu batas wilayah yang telah ditetapkan 200 mil dari wilayah pangkalan laut. Di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di wilayah tersebut. Pengukuran atau jarak zona ekonomi eksklusif ini dilakukan saat air laut sedang dalam keadaan yang sedang surut. Batas zona ekonomi eksklusif Indonesia sendiri baru secara resmi diberlakukan pada tahun 1980. Aturan ini pun mencakupi hak pemerintahan Indonesia dalam mengatur segala bentuk aktivitas eksploitasi yang ada pada sumber daya alam, baik di dalam permukaan, di dasar, maupun di bawah laut, serta hak dalam melaksanakan penelitian sumber daya hayati ataupun sumber daya laut yang ada di dalamnya. Ketika kita membahas zona ekonomi eksklusif, kita juga akan langsung membahas delimitasi atas zona ekonomi eksklusif. Itu sendiri terdapat 4 hal yang bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif, yaitu pertama, batas luar. Zona batas luar ini tidak boleh melebihi 200 mil dari wilayah pangkalan laut atau setara dengan 370,4 km dari garis dasar. Kedua, batasan. Saat ini beberapa negara ada yang tidak bisa mengklaim 200 mil laut secara penuh dengan negara tetangganya. Yang ketiga, pulau-pulau. Pada prinsipnya, seluruh area pulau bisa dijadikan zona ekonomi eksklusif. Tapi ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang keempat, wilayah yang tidak bisa berdiri sendiri. Pada resolusi 3 yang diadopsi oleh UNCLOS 3 dinyatakan bahwa ada beberapa ketentuan di mana terdapat hak dan kewajiban yang dilihat berdasarkan konvensi serta harus diimplementasikan demi keselamatan dan kepentingan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Memastikan nilai keamanan dan juga perkembangan mereka. Demikian penjelasan sedikit dari saya mengenai pengertian zona ekonomi eksklusif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.